tidak seorang pun keluar dan tidak seorang pun masuk. Artinya bahwa gerbang kota Yeriko di saat itulah terjadi mukjizat yang luar biasa. Tembok Yeriko runtuh dengan sendirinya, rata dengan tanah. Tidak ada alat pengepungan, tidak ada pertempuran sengit. Kemenangan itu sepenuhnya karena kuasa Tuhan dan meniup sangkakala. Hari ketujuh, mereka harus mengelilingi 7 kali dan kemudian bersorak dengan nyaring. Tidak ada pengepungan, tidak ada serangan fisik. Seringkali Tuhan meminta kita melakukan hal-hal yang tidak kita mengerti dan kerjasama di antara umat Tuhan atau orang percaya. Bangsa Israel bergerak bersama-sama, mengikuti arahan Yosua dan para imam. Tak ada yang berjalan sendiri atau melakukan inisiatif pribadi. Ketaatan dan tindakan yang serempak menjadi kunci keberhasilan mereka dalam menghadapi tantangan. 3, 2, 1. Salam saudara, kembali kita bisa berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan membagikan sebuah berkat kebenaran tentang kuasa Tuhan dalam peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Saudaraku, kisah runtuhnya tembok Yeriko dalam Kitab Yosua adalah sebuah catatan dramatis tentang bagaimana Tuhan menggunakan bangsa Israel untuk menyatakan kuasanya. Peristiwa ini bukan sekadar kemenangan militer, melainkan demonstrasi iman, ketaatan, dan campur tangan ilahi yang luar biasa. Setelah bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan di bawah kepemimpinan Yosua, kota berkubu Yeriko berdiri kokoh di hadapan mereka. Yeriko adalah pusat yang strategis dan simbol kekuatan Kanaan. Para militer menaklukkan kota dengan tembok yang tinggi dan pertahanan yang kuat tanpa mustahil. Namun Tuhan memiliki cara yang jauh melampaui strategi perang konvensional. Bagaimana Nat kitab Yosua memberitahukan. Yosua pasal 6 ayat 1 firman Tuhan berkata demikian. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Saudara, ada sebuah farse yang mengatakan telah tertutup kota itu. Apabila kita memperhatikan teks dalam teks Ibraninya, kata yang digunakan dalam farse telah tertutup kota itu dengan menggunakan farse sogeret, hume sugeret. Apabila diperhatikan, ada satu kata yang diulang sebanyak 2 kali, yakni kata sogeret. Diartikan tertutup atau tutup. Ini berarti bahwa Yeriko ditutup dengan penutup yang berlapis atau tertutup sangat rapat sekali. Rasi coba menjelaskan yang dimaksud dengan tertutup dengan penutup yang berlapis. Targum coba mengartikan tertutup dengan gerbang besi dan diperkuat dengan jeruji tembaga. Dalam kitab Nedarim, kitab Talmud, Nedarim yang ketujuh mengungkapkan di mana para penduduk Yeriko bersumpah untuk tidak menggunakan kotak atau pintu gerbang sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Ini dapat dibandingkan dengan farse yang mengatakan tidak seorang pun keluar dan tidak seorang pun masuk. Artinya
bahwa gerbang kota Yeriko artinya oleh karena ketakutan rakyat, ketakutan orang-orang Yeriko atas peristiwa pertolongan Tuhan terhadap orang Israel, gerbang Yeriko ini tidak lagi dipergunakan sebagai tempat keluar masuk kota Yeriko, sehingga akses orang yang di dalam tidak bisa keluar dan orang yang dari luar tidak bisa masuk. Oleh karena ada dua penutup yang digunakan dalam gerbang Yeriko ini. Dengan kata lain, kota Yeriko ini tertutup dengan sangat rapat sekali. Tuhan memberikan instruksi yang unik kepada Yosua supaya bangsa Israel harus mengelilingi kota itu sekali sehari selama 6 hari. Dengan para imam membawa tabut perjanjian dan meniup sangkakala. Kemudian pada hari ketujuh mereka harus mengelilingi kota itu 7 kali, dan ketika para imam meniup sangkakala panjang, seluruh bangsa harus bersorak dengan suara nyaring. Dari sudut pandang manusia, taktik ini tampak aneh dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin berjalan mengelilingi tembok dan bersorak dapat merobohkan benteng pertahanan? Namun bangsa Israel memilih untuk taat sepenuhnya pada perintah Tuhan. Mereka menunjukkan iman yang teguh bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan janji-janjinya. Ketika hari ketujuh tiba, dan bangsa Israel menyelesaikan putaran ketujuh mengelilingi Yeriko, suara sangkakala bergema dan sorak-sorai bangsa itu membahana. Saat itulah terjadi mukjizat yang luar biasa. Tembok Yeriko runtuh dengan sendirinya, rata dengan tanah. Tidak ada alat pengepungan, tidak ada pertempuran sengit. Kemenangan itu sepenuhnya karena kuasa Tuhan yang bekerja melalui ketaatan firman Tuhan. Hal ini bisa saudara bandingkan dengan kitab Yosua pasal 6 ayat yang ketiga sampai ke-5. Bahkan jika diperhatikan perintah unik tersebut diikuti dengan tanda bilangan angka 7, mengelilingi selama 6 hari, dan pada hari ke-7 dikelilingi sebanyak 7 kali, dengan 7 imam dan 7 sangkakala atau shofar. Perintah yang unik ini dengan maksud agar semua bangsa di Yeriko melihat bahwa Tuhan Allah yang berperang untuk bangsa Israel, bukan dengan tombak dan pedang ataupun panah. Bahkan bangsa Israel mengalahkan Yeriko yang kokoh. Kisah ini yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 6 bukan sekedar catatan sejarah tentang penaklukan sebuah kota. Kisah ini menyimpan pelajaran rohani yang mendalam dan relevan bagi kehidupan kita saat ini, di mana sebagai orang percaya kita harus memiliki ketaatan yang radikal. Perintah Tuhan kepada Yosua terdengar aneh, bahkan tidak masuk akal dari sudut pandang strategi militer. Kita bisa bayangkan, mengelilingi tembok kokoh sebuah kota besar 6 hari berturut-turut, dengan para imam membawa tabut perjanjian dan meniup sangkakala. Hari ke-7, mereka harus mengelilingi 7 kali, dan kemudian bersorak dengan nyaring. Tidak ada pengepungan, tidak ada serangan fisik. Seringkali Tuhan meminta kita melakukan hal-hal yang tidak kita mengerti atau yang bertentangan dengan logika dunia. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan yang radikal dan penuh kepercayaan kepada perintah Tuhan, meskipun terlihat
mustahil. Namun, apakah kita bersedia melangkah dalam iman, bahkan ketika jalan di depan tidak jelas? Selanjutnya, cerita ini menunjukkan kuasa Tuhan di balik kelemahan manusia. Tembok Yeriko yang tinggi dan kokoh melambangkan rintangan besar dan tantangan yang kita hadapi dalam hidup. Dari sudut pandang manusia, merobohkan tembok seperti tanpa alat perang yang canggih adalah hal yang mustahil. Namun Tuhan menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kehebatan manusia, melainkan pada kuasanya. Kuasa Tuhan bekerja melalui ketaatan dan iman kita yang radikal kepada Allah yang sejati. Apa tembok Yeriko dalam hidup kita saat ini? Mungkin itu masalah keuangan, hubungan yang rusak, penyakit atau ketakutan yang menghalangi kita untuk maju. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar di luar kemampuan kita. Kuncinya adalah menyerahkan kelemahan kita kepadanya dan percaya sepenuhnya kuasanya yang tak terbatas. Cerita ini juga memberikan suatu pembelajaran bagi kita tentang persatuan dan kerjasama di antara umat Tuhan atau orang percaya. Bangsa Israel bergerak bersama-sama, mengikuti arahan Yosua dan para imam. Tak ada yang berjalan sendiri atau melakukan inisiatif pribadi. Ketaatan dan tindakan yang serempak menjadi kunci keberhasilan mereka. Dalam menghadapi tantangan, persatuan dan kerjasama dalam komunitas iman sangatlah penting. Kita tidak dipanggil untuk berjuang sendiri. Dukungan, doa, dan kekuatan bersama dapat meruntuhkan tembok-tembok yang tampaknya tidak mungkin. Apakah kita membangun persatuan dan saling mendukung dalam perjalanan iman kita selama ini? Kisah ini juga mengajarkan tentang kesabaran dan ketekunan. Proses meruntuhkan tembok Yeriko tidak terjadi dalam semalam. Bangsa Israel harus berjalan mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan dalam menantikan waktu Tuhan dan mengikuti proses yang telah Dia tetapkan. Seringkali kita ingin jawaban dari terobosan terjadi dengan cepat, namun Tuhan mengajarkan kita untuk tetap pentingnya sabar dan tekun dalam menjalani proses. Jangan menyerah di tengah jalan, teruslah berjalan dalam iman dan ketaatan, dan percayalah bahwa pada waktunya Tuhan akan bertindak. Baiklah saudara, ketika kita melihat tanda-tanda pekerjaan Tuhan atau mengalami terobosan, kemenangan iman kita adalah proklamasi bahwa Tuhan berdaulat atas setiap situasi dalam hidup kita. Bahwa dengan ketaatan, iman, persatuan, kesabaran, dan keyakinan akan kuasa Tuhan, tidak ada tembok penghalang yang terlalu tinggi dan terlalu kokoh untuk diruntuhkan dalam hidup kita. Kita merenungkan pelajaran ini dan menerapkan dalam perjalanan iman kita sehari-hari. Puji nama Tuhan, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan saudara yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat ini. Puji nama Tuhan,